Aduh, motorku meledak. Makanya tonton video penjelasan kali ini. Kami mahasiswa Politeknik Negeri Semarang, jurusan Teknik Sipil, Prodi Perawatan dan Perbaikan Gedung dari kelompok 5. Tujuan pembuatan video kali ini adalah sebagai sarana edukasi mengenai pemeliharaan transformator atau trafo. Perkenalkan, saya Laila. Saya Haifan. Saya Vio. Saya Jenny Brantika. Dan saya Evan. Halo guys, kalian tahu gak sih sistem kelistrikan itu punya jantung, namanya transformator. Kalau di Indonesia kan menjadi trafo. Berdasarkan pendinginannya, trafo itu ada beberapa jenis. Sini saya kasih tahu. Yang pertama itu adalah AN. AN adalah air natural. Yang kedua AF. AF itu air force. Yang ketiga itu onan. Onan itu air natural dan air natural. Yang keempat itu ONAF. Oil natural, air force. Yang kelima OVAN. Oil force dan air natural. Yang keenam itu OVAF. Oil force dan air force. Yang ketujuh OFWF, itu oil force, water force, dan ada beberapa kombinasi lainnya. Jadi teman-teman, trafo juga memerlukan pemeliharaan untuk menjamin kontinuitas penyaluran tenaga listrik dan meningkatkan keandalannya, seperti meningkatkan reliability, availability, dan efisiensi. Juga memperpanjang umur peralatan atau trafo itu sendiri, meningkatkan keamanan, dan juga mengurangi resiko kegagalan atau kerusakan trafo. Dan yang terakhir adalah mengurangi lama waktu pemadaman listrik apabila terjadi gangguan. Pemeliharaan itu tidak bisa dilakukan sembarangan. Oleh karena itu, pemeliharaan dibagi menjadi beberapa jenis. Di antaranya ada predictive maintenance, yaitu pemeliharaan yang dilakukan dengan cara memprediksi kondisi transformator, apakah dan kapan kemungkinan peralatan tersebut itu menuju kegagalan. Yang kedua ada preventive maintenance, yaitu kegiatan pemeliharaan yang dilaksanakan untuk mencegah terjadinya kerusakan transformator secara tiba-tiba dan untuk mempertahankan peralatan yang optimum. Yang ketiga ada corrective maintenance, yaitu pemeliharaan yang dilakukan secara berencana pada waktu-waktu tertentu sesuai dengan standar yang dikeluarkan oleh pabrikan. Dan yang terakhir ada breakdown maintenance, yaitu peralatan yang dilakukan setelah terjadinya kegagalan yang mendadak. Ada pelaksanaan perawatan trafo itu bisa dilakukan oleh petugas operator atau petugas kontrol atau tenaga ahli untuk memantau kondisi gardu induk, terutama bagian gardu yang tidak dijaga secara langsung. Lalu ada meliputi pengecekan parameter operasional, lalu ada deteksi dini potensi gangguan, dan juga pencatatan data atau nantinya akan dilaporkan untuk analisa lebih lanjut. Lalu dilaksanakan juga oleh petugas pemeliharaan dengan fokus pada pembersihan, pengukuran, dan juga pemeriksaan secara teknis, meliputi pengecekan komponen utama, pelumasan, bagian mekaniknya, lalu pengukuran parameter listrik, serta identifikasi potensi kerusakan sebelum terjadinya gangguan. Dan juga pemeliharaan ini yang dilakukan agar meningkatkan keandalan sistem, mengurangi risiko gangguan, serta memperpanjang umur pakai peralatan. Lalu monitoring pada transformator yang dilakukan oleh petugas. Yang pertama kami akan membahas dari sudut pandang peralatan dan cara pelaksanaannya. Yang pertama, tangki, radiator, pipa-pipa, katup-katup, dan sumbat-sumbat diperiksa apakah ada kebocoran minyak. Lalu yang kedua, kipas-kipas pendingin, pompa-pompa minyak, dan lemari kontrol diperiksa apakah ada suara yang tidak normal dan terdapat bau nyengat. Lalu yang ketiga, terminal utama, rel, terminasi kabel, dan jumper wire diperiksa apakah ada benda asing atau binatang di dekatnya. Lalu yang keempat, indikator tinggi minyak diperiksa pada permukaan minyak
di indikator tangki dan konservatornya. Lalu yang kelima, bushing. Diperiksa apakah ada retak, kotor, pecah, dan kebocoran minyak. Lalu yang keenam, kipas pendingin, motor pompa, dan radiator. Apakah ada karat pada sirip radiator? Apakah kipas masih kerja secara normal? Indikator sirkulasi pompa apakah masih menunjukkan aliran yang sempurna? Lalu yang ketujuh, suhu temperatur minyak. Diperiksa apakah temperatur minyak dan kumparannya itu normal. Lalu yang ke-8, lemari kontrol proteksi. Diperiksa pada kebersihannya. Lalu yang ke-9, tekanan gas nitrogen atau bisa disebut trafo tanpa konservator. Diperiksa tekanan gas nitrogennya. Lalu yang ke-10, beban transformator. Diperiksa pada beban, kapasitas, dan keseimbangannya. Lalu yang ke-11, alat pernapasan. Periksa warna seli kagel apakah masih biru dan apakah mulut pernapasannya masih terendam oleh minyak atau tidak. Lalu yang ke-12, kerja OLTC. Periksa apakah jumlah kerja OLTC sudah melampaui jumlah untuk penggantian minyak atau minyaknya terdapat kebocoran. Gitu. Terima kasih.